Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Allahumma amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya Nabi Muhammad al-kitabah, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan dia Allah tidak mengadakan di dalam Quran itu iwaja, kebengkokan. Tidak ada hal yang bengkok di dalam Al-Quran. Qayyiman, sebagai bimbingan yang lurus, liyunzira ba'san syadidan, untuk memberikan memperingatkan siksaan yang sangat pedih, min ladunhu, dari sisi Allah, wa yubashshiral mu'minin, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh, bahwasanya anna lahum ajran hasana, mereka mendapatkan balasan yang baik. Quran Allah turunkan yang pertama untuk indar, untuk memberikan peringatan dan akan azab yang pedih kepada mereka yang tidak mau beriman, dan memberikan tabsyir, memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau beriman. Ini sekaligus menjadi tambahan dari tema kita di pekan yang lalu tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya pada pekan yang lalu hanya mencuplikkan, tidak membacakan secara komplit, secara lengkap, karena mengingat waktu kita yang tidak panjang. Sebagai penyempurna di pagi hari ini sebelum nanti kita kembali ke pembahasan tafsir kita sesuai dengan jalur yang sudah kita sepakati, saya bacakan kalimat dari sahabat Nabi, yaitu sahabat yang paling ahli di bidang tafsir. Siapa namanya? Siapa sahabat Nabi yang paling ahli tafsir, paling paham tafsir Al-Quran? Kalau kita belajar tafsir, selalu nanti kita akan menyebut atau mendengar nama beliau ini. Siapa namanya? Ibnu Katsir. Itu yang nulis kitab. Ini bukan sahabat Ibnu Katsir, itu hidupnya sekitar abad ke-8. Ini sahabat Nabi, berarti hidupnya masih di abad pertama. Bedanya sudah 700 tahun. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Tolong nama ini diingat-ingat. Ini nama orang yang paling paham tafsir Al-Quran setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan siapa manusia di muka bumi yang paling paham tafsir Quran setelah Nabi Muhammad, jawabannya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang ayat yang sudah kita bahas kemarin, ya yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, man tabi'ahu, barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu rahmatun fid dunya wal akhirah, maka orang itu mendapat rahmat di dunia dan di akhirat. Orang yang mau mengikuti Nabi mendapat rahmat di dunia dan di akhirat. Wa man lam yattabi'hu, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufiya, dia dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu apa? Mimma kana yubtala bihi sairul umam. Dia dimaafkan dari apa-apa yang dahulu menjadi bencana yang menimpa umat sebelum Nabi Muhammad. Minal khosaf, yang bencana itu berupa khosaf. Khosaf itu semacam gempa atau ditenggelamkan ke bumi. Wal masakh, atau diubah wujudnya. Nanti di surat Al-Baqarah ada kisah Bani Israel yang diubah wujudnya oleh Allah menjadi apa? Menjadi kera dan jadi kera, dan kera itu apa bahasa Jawa nih? Ketek. Jadi monyet dan ada dua. Jadi monyet dan babi. Jadi monyet dan babi. Nanti ada kisahnya di surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Wal qadzaf, atau dilempar. Kemarin sudah kita ceritakan kaum seperti apa yang dilempar itu. Ada kaum Nabi Lut alaihissalam yang dilempar dengan batu setelah negerinya diangkat ke langit terus dilemparkan ke bawah. Masih hidup, masih dilempar dengan batu. Nah, ini semua dimaafkan. Ufia, mereka dimaafkan. Jadi tafsir kita kemarin itu bukan saya yang menafsirkan, tapi sahabat siapa namanya? Ibnu Abbas, dan beliau adalah orang yang paling paham terhadap tafsir ayat. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan ayat ini tidak seperti ini, hari ini diselewengkan, berarti kita disuruh untuk berkasih sayang dengan orang kafir. Ini jelas penyelewengan terhadap ayat. Ayatnya bukan bermaksud demikian. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi rahmat di dunia dan di akhirat. Bukan hanya mendapat rahmat di dunia saja seperti halnya orang kafir, yaitu dimaafkan atau ditunda azabnya. Mudah-mudahan kita dimaafkan dari azab di dunia dan di akhirat. Baiklah para ibu yang saya muliakan, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali setelah terakhir sebelum pekan kemarin. Jadi 2 pekan sebelumnya kita membahas lafal ta'awud, masih ingat ya? Atau isti'adzah, ngoten nggih? Ya. Lafal ta'awud ada beberapa macam. Yang paling sederhana adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang agak lebih panjang, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Lebih panjang lagi, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu yang lebih panjang. Itu lafal-lafal ta'awud, dan masih ada lafal-lafal yang lain yang ketinggalan sebelum kita nanti bahas surat Al-Fatihah. Yang ketinggalan adalah kata syaiton dan kata rojim yang belum sempat kita bahas. Sebenarnya setan itu apa sih? Setan itu apa sih sebenarnya? Dan rojim itu maksudnya apa gitu. Sering kan kita nyebut setan toh? Nah, setan itu apa setan? Setan itu apa atau siapa? Enaknya gimana pertanyaannya? Setan ini apa atau siapa?
Kalau apa berarti benda. Kalau siapa berarti makhluk hidup, ngoten nggih. Ini cocoknya pertanyaannya apa atau siapa? 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 Setan siapa? Enggak ada yang mau ngaku. Iya. Oke. Syaitan itu secara bahasa di kamus bahasa Arab artinya ada beberapa. Di antaranya adalah sesuatu yang jauh. Jadi setan itu secara bahasa artinya jauh. Orang Arab menggunakan kata syaitan diantaranya untuk menyebut sejenis hewan. Al-hayyah al-khabithah itu hayah itu sejenis ular yang sangat berbisa. Syaitanu kullu mutamarridin mufsidin. Setiap pembangkang dan perusak itu adalah setan. Ini secara bahasa. Secara bahasa setan bermakna setiap yang membangkang dan merusak. Yang pertama tadi apa? Jauh nggih. Sesuatu yang jauh. Jauh apa maksudnya? Jauh dari kebaikan. Jadi setan itu, penamaan setan itu dinamakan setan karena dia jauh dari kebaikan. Setan itu tidak ada baik-baiknya sama sekali, tidak ada baiknya. Dan dia sangat berbahaya, seperti ular yang berbahaya. Dan setan itu punya karakter apa tadi? Mutamarrid mufsid, yaitu membangkang dan merusak. Membangkang dan merusak. Nah, sekarang pertanyaannya kita ulangi lagi. Setan itu siapa? Siapa setan? Tadi baru arti dari kata setan. Sekarang pertanyaannya diulangi. Setan itu siapa sih? Makhluk yang membahayakan. Oh iya, jelas. Singkatnya begini, biar tidak bertele-tele. Setan itu aslinya adalah sebutan untuk jin yang kafir. Jin yang kafir. Tahu jin, Bu? Apa jin? Jin oh setan. Enggak, jin itu lebih umum daripada setan. Karena jin ada yang mukmin, yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang mukmin tidak disebut sebagai setan. Yang disebut setan adalah jin yang kafir. Nah, bapak moyangnya setan ini siapa? Iblis. Iblis itu bapak moyangnya jin secara keseluruhan. Jadi kedudukan iblis bagi para jin itu seperti kedudukan Nabi Adam bagi seluruh manusia. Nabi Adam apanya kita? Apanya kita Nabi Adam? Nenek moyang apa kakek moyang? Sama aja. Iya, itu bahasa Sumatera, bahasa Melayu. Nenek moyang itu juga dipakai untuk laki-laki, sama aja. Itu mbah kita yang pertama, Nabi Adam. Iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Nah, iblis itu sebagai nenek moyang, dia justru malah kafir. Berarti dia juga sekaligus kepalanya setan. Setan itu bosnya adalah iblis. Apa iblis masih hidup sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang dia masih hidup. Berarti iblis sudah berapa tahun umurnya? Kalau iblis diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam, berarti iblis hari ini sudah berumur sekitar 8000 sekian tahun. Loh kok 8000-an? Karena Nabi Adam dengan kita itu sekitar 6000 sekian tahun caranya. Kalau iblis diciptakan 1000 tahun sebelum Nabi Adam, berarti umur iblis hari ini sekitar 7000 sekian tahun. Kita tidak bisa memastikan bilangan angkanya. Kalau Ustaz tahu dari mana? Nah, lagi-lagi sahabat Ibnu Abbas yang berkata. Jadi iblis itu atau jin, bangsa jin itu diciptakan antara 1000 sampai 2000 tahun sebelum manusia, sebelum Nabi Adam ada. Kalau pakai teori orang naturalis atau tradisionalis atau nama lainnya itu, salah satu tokohnya adalah Charles Darwin. Apa teorinya, apa namanya? Teori evolusi. Manusia berasal dari kera.
Kalau manusia yang berubah jadi kera ada tadi Bani Israil di zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau kera yang berubah jadi manusia, lah ini ngarang ini jelas nggak ada. Itu karangannya orang-orang Yahudi seperti Charles Darwin. Kabarnya Charles Darwin itu agamanya Yahudi, dan yang paling banyak merusak di muka bumi ini adalah orang Yahudi. Dan teori dia hari ini sampai hari ini masih bertahan. Berarti sudah umurnya sudah sekitar 150-an tahun. Jadi umur teori evolusinya Darwin itu sudah berumur sekitar 150 tahun. Belum lama, itu baru kemarin, belum lama. Sebelumnya nggak ada teori model begitu, nggak ada. Para saintis, para ilmuwan, para para ilmuwan ya, semuanya memahami Tuhan itu ada. Nah, tiba-tiba datang ini orang Yahudi mengatakan Tuhan tidak ada. Mau dibuatlah, dikarang-karanglah teori evolusi. Katanya manusia itu berasal dari kera atau serupa dengan itu dan sudah menghuni bumi sekitar 6 atau 3,5 juta tahun yang lalu. Saya sendiri bingung baca teori itu karena dicocokkan dengan ayat, dengan hadis, kemudian dicocokkan dengan ucapan-ucapan para ulama, nggak nyambung sama sekali nggak nyambung. Wong Nabi Adam saja jaraknya dengan kita hari ini sekitar maksimal itu 6.000 sekian tahun, nggak sampai 7.000 tahun. Jenengan sepakat nggak Nabi Adam itu orang pertama, manusia pertama? Ada nggak manusia yang lebih awal dari Nabi Adam? Yang 3,5 juta tahun yang lalu siapa? Kan aneh tau. Jadi ini teori yang aneh sekali. Teori yang aslinya cuma ngarang-ngarang saja, Oke. Baik para ibu rahimakumullah, saya mau lanjut ngomong nanti khawatir jenengan ikut bingung juga. Tapi paham nggih, setan itu siapa tadi? Jin yang kafir. Nah, karakternya seperti apa tadi itu? Membangkang dan merusak, jauh dari kebaikan. Terus kalau jauh dari kebaikan berarti apa? Isinya apa? Ya keburukan. Isinya cuma keburukan. Terus apalagi tadi? Dia sangat berbahaya, seperti ular yang berbisa. Itu karakter setan. Kemudian kalau nanti ada manusia yang karakternya mirip seperti setan itu, berarti juga bisa disebut setan. Betul nggak? Betul. Salah satunya ada di surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Juga nanti di di firman Allah juga ada tentang di firman Allah yang lain yang katanya dengan apa tadi setan ini sebentar. Kaitannya dengan setan yang bukan, maksud saya yang dari kalangan jin dan kalangan manusia itu ada yang bisa kita sebut dengan setan. Jadi setan itu aslinya adalah jin yang kafir. Kemudian nanti manusia juga ada yang karakternya seperti jin yang kafir itu, yang suka membangkang, merusak, apalagi tadi membahayakan, jauh dari kebaikan, isinya cuma buruk dan buruk. Maka orang seperti ini juga bisa disebut dengan setan. Ibu juga bisa buka di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 112. Ini masih mendefinisikan tentang kata setan, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Surat ke-6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi nabi itu punya musuh. Nah, apa musuhnya para nabi? Yaitu syayatin, setan-setan, al-insi dari jenis manusia, wal jinni dan dari jenis jin. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112.
12. Jadi setan itu aslinya adalah jin yang kafir, tapi nanti manusia juga ada yang disebut sebagai setan kalau karakternya sama seperti jin yang kafir. Oke, itu tentang kata seton. Tapi secara umum kalau kita menyebut setan maksudnya jin yang kafir tadi. Ngerti nggih? Secara umum kalau kita nyebut setan yang dimaksud adalah jin yang kafir. Kemudian yang kedua tentang kata rojim. Rojim itu artinya dilempar. Dilempar. Maksudnya dilempar. Ibu kalau melempar sesuatu hasilnya bagaimana? Kita nih ngelempar sesuatu nih, apalah mungkin batu kita lempar. Hasilnya apa? Batu itu gimana? Ya, jadi jauh. Setan itu disebut dilempar karena dia jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Apa kemarin rahmat artinya? Salah satu arti rahmat adalah belas kasihan. Jadi setan itu tidak selamat dari azab dan hukuman Allah Ta'ala, terutama nanti di akhirat. Jadi dia dirajam, dilempar. Rojim itu dirajam. Rojim, rajam sama. Dalam fikih ada aturan laki-laki perempuan yang berzina sudah menikah hukumannya dirajam. Dirajam diapakan? Dilempar dengan batu. Jadi rojim itu dilempar, rajam juga dilempar. Setan yang dilempar. Nanti di surat Al-Mulk, Ibu ada yang biasa baca surat Al-Mulk? Hah? Ya. Biasanya malam ya sebelum tidur. Berapa ayat surat Al-Mulk? 30 ayat. Gimana awalan ayatnya? Tabarakallahil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, surat ini juga disebut dengan surat Tabarak. Juga disebut dengan surat Tabarak. Karena kata pertama di ayat pertamanya adalah Tabarak. Ibu bisa lihat nanti di ayat yang ke sebentar. Ayat yang masih awal-awal ya, ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tuh ada kata rujum. Rujum, rojim, rojam sama. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Langit yang dekat itu langit yang pertama yang bisa kita lihat. Berarti langit kedua tidak bisa kita lihat. Bimasabih dihiasi dengan lampu. Misbahun itu artinya lampu, tapi yang dimaksud di sini adalah bintang. Lampu yang menghiasi langit pertama itu adalah bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan lampu-lampu itu atau bintang-bintang itu rujuman, alat untuk melempar setan, lisyayatin, alat untuk melempar setan. Apa buktinya? Ini kalau malam-malam ibu melihat ke langit di saat tidak ada bulan purnama dan kondisi langit sedang cerah, tiba-tiba melihat ada bintang jatuh, berarti itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Bintang jatuh itu adalah bintang yang dipakai oleh malaikat untuk melempar setan. Setan sedang dilempar. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Jadi setan itu suka mencuri berita di langit, suka nguping. Yang dicuri berita apa sih? Apa yang mereka curi? Yang mereka curi adalah obrolannya para malaikat. Jadi malaikat itu suka ngobrol. Malaikat suka ngobrol. Ibu kalau ngumpul suka ngobrol nggak? Berarti ibu malaikat ya? Iya, malaikat itu suka ngobrol. Loh, yang diobrolkan malaikat itu apa? Yang dibicarakan, didiskusikan oleh malaikat itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa maksudnya? Ramalan. Jadi bukan ramalan ala dukun, bukan, tapi memang berita-berita yang sudah diberitahukan oleh Allah, nanti akan terjadi begini, itu malaikat sudah tahu. Informasinya sudah diberitahu oleh Allah. Nah, jin itu tahu, setan itu tahu dari mana? Lah itu dulu mbahnya siapa? Iblis. Pernah hidup ribuan tahun bersama dengan malaikat atau ratusan tahun bersama dengan malaikat. Jadi tahu kebiasaan para malaikat. Nanti anak buahnya
atau anak cucunya disuruh nyuri berita ke langit. Tujuannya apa itu? Kalau dapat satu informasi yang benar, dibawa turun, nanti dioplos dengan 100 sampai 200 kebohongan. Terus dibagikan ke partnernya yang di bumi. Siapa? Dukun, tukang ramal. Nah, siapa? Kan bisa saja nanti ada satu ramalannya yang tepat. Nah, itu pas dapat informasi yang benar. Tapi namanya penyakitnya orang, Bu ya. Kalau ada satu dukun yang ramalannya benar aja, laris kan? Laris. Nah, padahal ramalan yang lain salah semua. Yang satu tok benar itu jadi laris. Kata sahabat Ibnu Abbas, laki-laki Ibnu Abbas, beliau mengatakan setan mencuri berita di langit itu tidak satu, untuk satu titik itu tidak satu setan, tapi butuh beberapa setan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau misalnya ada operasi nih, operasi pengupingan itu ke satu titik di langit, itu butuh paling tidak 10 setan. Paham gak, Bu? Misalnya mau nyuri berita di satu titik, langit itu kan luas, langit itu luas, itu butuh paling tidak 10 setan. Kalau 10 setan itu gimana maksudnya? Jadi mereka akan bikin pos 1, pos 2, pos 3, seterusnya sampai nanti pos terakhir yang paling dekat ke langit. Nah, yang paling atas itu yang nanti tugasnya nguping. Begitu sekiranya dapat informasi, dia langsung terbang ke bawah. Karena tenaganya nggak cukup untuk sampai ke bumi selamat dari lemparan bintang. Untuk berjaga-jaga sebelum dia kelempar, beritanya sudah bisa dia sampaikan ke temannya. Paham bukan? Paham ya? Nah, proses dari turunnya dari pos 9, 8, itu proses pengoplosan. Pengoplosan berita, itu beritanya dioplos. Ya, semakin ke bawah nanti oplosannya semakin banyak. Begitu kan? Iya. Itu kalimat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk penjelasan kata rojim. Jadi rojim itu artinya dirajam, dilempar. Rojim juga bermakna dijauhkan. Jadi dilemparkan berarti dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Itu setan. Nah, untuk kata rojim biasanya diterjemahkan dengan terkutuk. Terkutuk. Nah, terkutuk itu bahasa Arabnya adalah laknat. Nah, setan juga makhluk yang dilaknat. Laknat maksudnya apa? Dijauhkan dari rahmat. Nah, kan sama saja. Laknat itu jauh dari rahmat. Orang kalau jauh dari rahmat berarti hidupnya akan sengsara. Kenapa? Karena fungsi rahmat kemarin sudah kita bahas. Salah satu fungsi rahmat adalah menghindarkan kita dari azab, hukuman, bencana. Orang kalau hidupnya tidak dapat rahmat berarti hidupnya gimana? Kebayang nggak? Ya, isinya cuman hukuman, azab, bencana gitu aja isi hidupnya. Susah aja, nggak ada senangnya. Oke. Maka kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Nanti akan kita bahas lebih detail di ayat pertama surat Al-Fatihah. Masih ada waktu. Sekarang kita mulai masuk ke surat Al-Fatihah. Dari mana dulu kita bahas? Dari nama dari surat Al-Fatihah. Tapi sebelum ke nama, kita bahas dulu surat ini diturunkan di mana, Bu? Surat Al-Fatihah statusnya adalah Makkiyah. Apa Makkiyah itu artinya? Nah, ini karena kita belajar tafsir Ibnu Katsir, berarti kita mengikuti definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Quran atau ayat Quran sesuai dengan waktu turunnya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Makkiyah menggunakan kata diambil dari nama kota, yaitu kota Mekah. Madaniyah diambil dari nama kota juga, yaitu kota Madinah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua ayat atau surat yang turun sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Mau tempatnya dimanapun,
Kalau waktu turunnya sebelum hijrahnya Nabi disebut dengan Makkiyah. Berarti Madaniyah apa maknanya? Surat atau ayat yang diturunkan setelah Rasul hijrah. Mau tempatnya dimanapun, mau nanti di Mekah tempatnya, tapi kalau waktunya setelah hijrah tetap sebutannya adalah Madaniyah. Oh, apa ada Ustadz surat yang diturunkan di Mekah padahal Rasul sudah hijrah? Ya ada. Bahkan itu surat yang sangat terkenal, mungkin jadi favoritnya ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa? An-Nasr. Surat Idza jaa juga bisa. Ini 3 ayat turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya di Mekah. Tapi surat ini statusnya adalah Madaniyah karena diturunkan setelah Rasul hijrah. Sudah jauh setelah Rasul hijrah. Bahkan dekat sekali dengan wafatnya Nabi Muhammad. Jadi sekitar 3 bulan sebelum Rasul wafat surat ini turun. Tapi tetap disebut dengan Madaniyah walaupun turunnya di Makkah. Kapan turunnya itu? Setelah Rasul pulang dari haji, mau kembali ke Madinah. Oke, baik para ibu yang saya muliakan, itu tentang istilah Makkiyah dan Madaniyah. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Saya tidak membahas itu karena nanti kita lebih fokus pada surat Al-Fatihahnya. Jadi surat Makkiyah itu ada ciri khasnya, Madaniyah juga ada ciri khasnya. Kalau Makkiyah biasanya berbicara tentang keimanan, rukun iman, dan juga biasanya juga ada isi kisah-kisah para nabi atau kisah orang di zaman dahulu. Kalau Madaniyah biasanya berisi tentang perintah dan larangan. Ada perintah sholat, perintah puasa, perintah ini itu, perintah sedekah, zakat, bahkan haji, itu biasanya ada di surat Madaniyah. Kalau di Makkiyah belum begitu banyak perintah dan larangan. Paling berisi tentang keimanan. Nah, surat Al-Fatihah nanti juga begitu. Di dalamnya nggak ada perintah, tidak ada larangan, juga nggak ada kisah apa-apa yang Allah sampaikan. Nah, di dalamnya adalah hanya berisi informasi saja, informasi dan ada unsur keimanannya. Terutama pada ayat yang kelima nanti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Kita bahas sedikit surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 apa 8? Apa 6? Mana yang benar? Hah? Ibu sedang buka Quran sekarang? Buka mushaf? 7 ya? Iya. Ada ulama yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6, tapi langsung dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Itu pendapat nggak benar. Karena yang jelas disepakati oleh para ulama sebelumnya bahwasanya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Salah satunya nanti berdasarkan sabda Nabi, surat Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Oke. Kita lanjut sekarang penamaan. Surat Al-Fatihah itu unik penamaannya. Penamaannya unik sekali. Diberi nama Al-Fatihah, artinya pembuka. Arti dari kata Al-Fatihah adalah pembuka. Fatihatul kitab, pembuka dari kitab. Kalau ibu dulu pernah nulis karya tulis, Bu, mungkin skripsi atau karya tulis akhir, pernah nggih? Ada mukadimahnya enggak? Ada. Isinya apa mukadimah itu? Di mukadimah ibu tulis apa dalamnya? Oh, terima kasih. Apalagi? Betul, ucapan terima kasih. Terus apa lagi? Ibu menerangkan tentang isi dari tulisannya enggak di pembukaan? Gimana biasanya dia apa? Keterangannya apa? Kesimpulan. Kok langsung kesimpulan sih? Ya paling tidak kan latar belakangnya dulu. Latar belakang masalahnya apa, tujuan penulisannya apa, baru nanti ada kesimpulan. Di surat Al-Fatihah juga begitu. Ada pujian enggak? Ada ucapan terima kasih? Ada. Loh, Tuhan ucapkan terima kasih untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kemudian mana itu? Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada latar belakang masalah, nanti ada. Tapi latar belakang masalahnya agak akhir. Latar belakang masalahnya diletakkan di ayat yang terakhir. Paham betul?
Latar belakang masalahnya diletakkan di ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu latar belakang masalahnya. Terus tujuannya apa? Tujuan dari Quran itu diutus apa tujuannya? Tujuan dari Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tujuannya apa? Itu ada di tengah-tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk beribadah hanya kepada Allah dan mohon perlindungan, meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Jadi kurang lebih begitu, ada kemiripan dengan karya tulis kita. Surat Al-Fatihah ini juga dikenal dengan surat Alhamdu, juga disebut dengan surat Alhamdu atau surat Hamdalah, karena ayat awalnya juga ada yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga dikenal dengan surat Hamdalah. Kenapa nggak pakai surat Basmalah, Ustaz? Karena basmalahnya adalah bagian yang para ulama berbeda pendapat, apakah itu ayat Quran atau bukan, nanti ada pembahasannya. Sedangkan semua ulama sepakat Alhamdulillahirabbil alamin itu jelas ayat Quran dan ayat per ayat dari surat Al-Fatihah. Baik, lanjut dulu. Juga dinamakan dengan surat salat. Dinamakan dengan surat salat. Kenapa? Karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Jadi, padahal sholat itu kegiatannya ngapain aja? Apa cuma baca Quran toh? Kan tidak. Ada takbiratul ihram, ada tambahan suratan, apalagi Bu, ada zikir, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Tapi surat Al-Fatihah disebut dengan surat sholat karena ini menentukan sah atau tidaknya sholat. Kalau kebalikannya bisa nggak Ustaz? Bisa juga. Ada sholat yang disebut dengan Quran. Kalau ini ayat Quran disebut dengan sholat. Paham namanya Bu? Ini saya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Surat Al-Fatihah juga dikenal dengan surat sholat. Alasannya kenapa tadi? Ya, satu-satunya yang wajib dibaca ketika sholat. Sebenarnya alasannya bukan hanya itu, alasannya juga karena ada hadis yang berisi firman Allah atau hadis qudsi. Allah menyebut Al-Fatihah dengan sebutan sholat. Qasamtus sholata baini wa baina abdi. Saya membagi sholat antara aku dengan hambaku. Maksudnya sholat di situ maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah disebut juga dengan surat sholat. Tapi di lain ayat dikatakan kalau sholat itu disebut dengan Quran, sholat disebut dengan Quran. Ini ada ayat Quran yang disebut dengan sholat. Di lain ayat ada sholat yang disebut dengan Quran. Paham napa mboten? Berarti ada kebalikannya ya. Kenapa begitu? Karena yang istimewa dari sholat itu memang bacaan Qurannya. Sholat apa yang disebut dengan Quran? Enggak. Kita baca ayatnya. Surat Al-Furqan. Ayatnya berbunyi kurang lebih seperti ini. Maaf, saya salah. Surat Al-Isra kok Al-Furqan. Al-Isra. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Mungkin ada di antara ibu yang pernah mendengar ayat ini dibacakan oleh imam ketika sholat. Surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'anal fajri, bacalah Quran. Ini terjemahan lafal ya, terjemahan kamus. Ini terjemahan kamusnya seperti ini. Bacalah Quran pada waktu fajar, karena sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan. Ini terjemahan kamus seperti ini. Tapi terjemahan tafsirnya begini. Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran al-fajri, baca Quran di waktu fajar itu maksudnya sholat subuh. Maksudnya sholat subuh. Kenapa kok sholat subuh disebut dengan kata Quran?
Karena apa? Karena yang diunggulkan dalam sholat subuh memang bacaan Quran. Bacaan Qurannya paling banyak dibandingkan dengan sholat wajib yang lain. Zuhur, asar, maghrib, isya itu bacaan Qurannya tidak sepanjang sholat subuh. Sekarang kita ngaji fikih dulu. Ibu ingin tahu kadar banyaknya bacaan surat setelah Al-Fatihah untuk masing-masing sholat 5 waktu? Pengen? Paling tidak kan tahu dulu standarnya, standar ideal. Walaupun nanti belum tentu bisa ngelakoni, pokoknya tahu standarnya dulu. Iya betul. Ini untuk sholat sendirian ya, untuk yang sholatnya sendirian. Dan rata-rata ibu biasanya sholatnya sendiri di rumah, munfaridan. Untuk sholat 5 waktu dibagi sesuai dengan kadar bacaan surat setelah Al-Fatihah. Sholat 5 waktu itu dibagi 3. Yang pertama subuh, ini yang bacaannya paling panjang. Yang kedua zuhur, asar, dan isya. Ini bacaan sedang, bacaan yang sedang. Yang terakhir maghrib. Ini bacaan yang apa? Pendek, bacaan pendek. Sebagian ulama memasukkan zuhur dimasukkan ke subuh, jadi sama antara subuh dengan zuhur itu kadar bacaannya sama. Tapi saya lebih memilih pendapat ulama yang memasukkan zuhur dengan asar dan isya dikelompokkan jadi satu. Paham? Sampai sini sudah paham? Nah, ukuran panjangnya itu adalah kadar surat antara surat ke-49. Ibu sudah buka Quran enggak? Sampai dilihat di daftar isinya. Surat ke-49, surat apa itu? Al-Hujurat. Jadi ini kadar panjangnya bacaan untuk sholat subuh. Kalau sholatnya sendirian itu dimulai dari surat Al-Hujurat sampai surat ke-78, 49 sampai 78. Surat An-Naba. Kayaknya ibu kalau senyum-senyum salah paham kayaknya. Ini maksudnya pilih salah satu, bukan dibaca semuanya, enggak. Pilih salah satu. Ini jadi surat yang terdapat dari keberapa tadi? 49 sampai surat ke-78 itu masuk kategori surat-surat yang panjang. Surat yang panjang. Maksudnya ya pilih salah satu. Ada yang hafal nggak dari situ sampai situ tadi? Oh nggak ada. Lo kalau baca mushaf boleh nggak Ustaz sambil sholat subuh? Nggak boleh. Untuk sholat wajib tidak boleh. Kalau gitu gimana? Ya baca aja suratan yang memang dihafal. Oh hafalnya kulhu Ustaz, ya udah itu aja. Oh hafalnya itu nggak usah dipaksakan. Paling tidak kan tahu teorinya dulu. Ini idealnya seperti ini. Idealnya begini. Oke. Masih bisa dilanjut? Ya. Untuk bacaan sedang tadi untuk sholat apa? Zuhur, asar, dan isya. Itu mulai dari surat ke-78. Di surat apa tadi? An-Naba sampai surat ke-93. Surat Ad-Duha. Ini bacaan yang masuk kategori sedang. Untuk zuhur, asar, isya silahkan pilih salah satu dari 78 sampai 93. Ya itu 30 sudah. Juz 30 itu terdiri dari 36 surat. Terdiri dari 36
surat. Dibagi dua, separuh awal itu surat yang sedang, separuh akhir nanti surat yang pendek. Berarti dari mulai surat ke-93 sampai surat 114 itu surat An-Nas, itu masuk kategori surat pendek. Itu untuk sholat maghrib. Kecuali nanti ada pengecualian, kecuali surat Al-Bayyinah. Kecuali surat Al-Bayyinah itu masuk kategori sedang. Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru, itu untuk bacaan sholat zuhur, asar dan isya. Ngoten nggih, Bu. Ini untuk sholat sendiri. Kalau sholat jamaah gimana, Ustaz? Maksudnya imam apakah begitu juga aturannya? Enggak. Untuk imam maka yang menjadi patokan adalah keadaan makmum. Jadi kalau makmumnya umum pada kesepuhan, ya toh. Kalau di masjid biasanya kalau subuhan sepuh-sepuh, maka imam tidak boleh membaca surat yang memberatkan makmum. Terus gimana? Taunya dari mana? Ya tanya kepada makmumnya. Ini saya boleh membaca seberapa banyak? Itu harus izin dulu. Bahasanya para ulama itu harus izin dulu kepada makmum. Jangan mentang-mentang imamnya hafid, mungkin hafal Quran 30 juz, ngimami sholat subuh, ngambilnya yang tadi itu salah satu dari yang direkomendasikan tadi untuk sholat sendiri, dia baca ketika sholat berjamaah. Nah ini nggak boleh. Ini hukumnya bisa haram karena dia bisa menzalimi atau menyakiti makmum. Betul nggih? Nah, kalau makmum yang izinkan ya maksimal juz 30 aja Ustaz. Ya udah itu aja. Maksimal surat-surat yang ada di juz 30 ya udah. Jangan dibaca yang lain gitu. Atau misalnya kadarnya maksimal 1 halaman aja Ustaz kalau ngimami sholat subuh ya, 1 halaman seperti surat Al-Bayyinah itu sekitar 1 halaman. Udah itu dituruti. Kecuali untuk jamaah yang sifatnya khusus. Maksudnya sholat berjamaah yang makmumnya khusus. Contohnya apa? Contohnya yang khusus itu gimana? Apa mudah semua? Belum tentu. Contohnya gini. Contohnya di sebuah pesantren. Atau pesantrennya juga pesantren tahfidz. Paham nggih? Yang tujuannya di situ santri menghafalkan Quran 30 juz. Ustadznya atau imamnya juga orang yang sudah hafal Quran. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nanti untuk subuhan pakainya yang itu. Mungkin malah santrinya ngerasa ini kok kurang bacaannya. Malah kurang, rasanya kok kurang. Paham betul? Namanya santri fisiknya masih sehat, segar, bugar, kuat, maksiatnya masih sedikit. Loh, iya toh? Loh, maksiat itu mempengaruhi kualitas ibadah sholat kita. Semakin banyak maksiatnya, sholatnya semakin kurang bagus, semakin kurang semangat. Semakin sedikit maksiatnya, sholatnya semakin bagus, semakin khusyuk. Belum tentu juga orang yang fisiknya kuat tahan sholat lebih lama daripada yang orang tua yang fisiknya lemah, karena sholat itu sebenarnya berkaitan dengan hati, dengan keimanan, bukan dengan fisik. Malah biasanya yang paling nggak tahan sholat lama-lama adalah yang muda-muda, yang fisiknya justru masih segar bugar. Ya nggak begitu, betul? Iya, itu masalah. Maka untuk lebih bagusnya imam hendaknya bertanya dulu kepada makmum, ini berapa maksimal yang bisa dia baca. Kalau berarti nanti ibu prakteknya gimana nanti? Mau pakai yang sedang, apa yang panjang, apa yang pendek? Kayaknya pilihannya yang pendek semua kayaknya nanti. Ya monggo aja, nggak ada masalah. Kalau tidak baca apa-apapun setelah Al-Fatihah kan sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Yang kita sampaikan tadi adalah yang ideal. Jadi keadaan idealnya seperti itu, seperti yang direkomendasikan oleh para ulama. Ya monggo panjenengan mau pilih yang mana. Sampai di sini ada yang tanya dulu. Ini kita fokusnya ke fikihnya, fikih Al-Fatihah.
Sampai nanti mungkin selesai fikihnya baru bahas tafsir Al-Fatihahnya. Karena kenapa kok bahas fikihnya dulu Ustaz? Ya karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Surat Al-Fatihah juga dinamakan surat Al-Kafiyah. Monggo Bu. Untuk sholat wajib nggak boleh. Sholat tahajud boleh. Untuk sholat wajib nggak usah. Karena sholat wajib, sholat jamaah sholat jamaah ukurannya bukan banyak atau sedikitnya bacaan, tapi yang penting syarat rukun semuanya sudah terpenuhi. Justru sebenarnya untuk sholat berjamaah itu yang diambil standar minimalis sebenarnya. Sholat berjamaah untuk imam itu yang diambil justru malah standar minimalis. Nanti saya kasih contoh. Kita minum dulu. Kalau sendirian nggak perlu juga. Ngerti nggih? Kecuali sholat tahajud. Kenapa? Karena rumusnya begini. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah bagimu bacaan surat yang memang mudah bagimu. Kalau mudah berarti yang memang sudah kita hafal. Kalau tidak ada membaca, apalagi jaraknya jauh di depan, apalagi ibu-ibu pakai kacamata enggak? Itu bukan mudah, malah menyulitkan. Kecuali sholat tahajud. Karena sholat tahajud memang yang diutamakan banyaknya bacaan Al-Quran, bukan banyaknya rakaat, tapi banyaknya bacaan. Beda ini antara sholat tahajud dengan wajib, ini beda. Betul ya Bu? Paham ya? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab? Sholat sunahnya tahajud aja? Iya, hanya tahajud aja. Hanya sholat di waktu malam. Tarawih sama dengan tahajud. Sholat rawatib enggak, sholat sunah rawatib enggak. Karena sholat sunah rawatib tidak dipentingkan banyaknya bacaan. Cukup sekedarnya saja. Sebentar, cukup terjawab ya. Karena untuk tarawih dan tahajud itu masuk kategori qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail di bulan Ramadan, tahajud qiyamul lail di malam-malam biasa. Nah, ini memang diutamakan adalah banyaknya bacaan. Kalau jumlah rakaat tidak begitu dipentingkan. Ibu sholat tahajud 2 rakaat, tapi lamanya sekitar setengah jam dibandingkan yang sholat tahajud 8 rakaat tapi juga sama-sama setengah jam. Itu lebih bagus yang 2 rakaat karena jelas lebih banyak bacanya yang 2 rakaat tadi. Gitu nggih Bu? Ya. Cuman masalahnya kakinya kuat apa enggak gitu. Kuat apa tidak. Kalau jumlah rakaatnya sedikit dengan banyaknya bacaan itu kakinya kuat apa tidak. Monggo Bu. Nggih. Kalau sholat sendiri di rumah tidak kunut. Kalau ikut ke masjid nanti imamnya baca kunut. Iya. Yang pertama, terima kasih sudah bertanya. Ini masalah fikih. Untuk kunut subuh, pandangan para ulama beda-beda pendapatnya. Kalau boleh saya tanya Ibu, secara fikih mazhabnya ikut siapa Bu? Oh nggak tahu. Kalau bisanya nggak tahu ya berarti ya saya sampaikan yang netral saja. Nggak begini. Kalau Ibu mengikuti satu mazhab fikih, nanti saya jawab sesuai dengan mazhab yang Ibu ikuti. Nanti tinggal dipakai yang itu gitu. Kalau Ibu tidak ikut mazhab fikih manapun, berarti saya jadi agak repot menerangkan lebih banyak gitu maksud saya. Di mazhab Hanafi, kunut subuh itu nggak boleh, hukumnya haram. Karena masuk kategori bid'ah kata ulama mazhab Hanafi. Hanafi itu di mana Ustaz dipakainya? Ada di Pakistan, ada di Turki. Kalau di mazhab Maliki, kunut subuh itu sunnah biasa. Kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi.
Di mazhab Syafi'i kunut subuh itu kalau Maliki di mana Ustaz? Maliki itu enggak banyak. Penggunanya ada di Afrika, rata-rata di Afrika Utara, seperti di Maroko, di Sudan, Mauritania. Nah, kalau di Indonesia pakainya apa? Umumnya menggunakan Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkad. Orang yang bermazhab Syafi'i kalau dia subuhan mau sendiri mau berjamaah kok tidak kunut, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dianjurkan ganti dengan sujud sahwi. Itu saking kuatnya anjuran untuk melakukan kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Syafi'i nggak ada juga yang mengatakan wajib, itu nggak ada. Jadi kalau yang bermazhab Syafi'i kalau subuhnya nggak kunut terus dianggap nggak sah, dia salah. Nggak ada juga pendapat begitu. Maksimal sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Yang terakhir di mazhab Hambali. Di mazhab Hambali kunut subuh itu hukumnya makruh. Beda dengan Hanafi. Apa makruh artinya apa makruh? Kalau Hanafi haram, kalau di Hambali makruh. Apa artinya makruh? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan malah dapat pahala. Kenapa makruh? Ya karena sudah dihapus syariatnya, tidak berlaku lagi, maka tidak perlu dipakai. Ngoten nggih. Nah, terus ibu pakai yang mana? Kalau sendiri Ustaz, kalau sendiri apa? Hanafi apa? Bingung. Nah, kalau kita ikut sholat berjamaah ke sebuah masjid, maka adab dan etikanya adalah ngikuti imam. Kalau imamnya kunut, berarti makmum ikut kunut. Kalau imamnya kunut ngangkat tangan, makmum sebaiknya juga ngangkat tangan. Kalau umumnya makmum di situ mengamini bacaan kunutnya imam, berarti makmum juga mengamini kunutnya imam. Itu Ibu. Ini masalah khilafiyah. Dulu saya pernah nyampaikan di awal-awal gitu. Kalau kita bahas fikih, itu setelannya harus apa masih ingat? Harus kendo, nggak boleh kenceng, tidak boleh kenceng. Kenapa? Ini masalah khilafiyah. Banyaknya perbedaan pendapat ulama. Kalau kenceng nanti jadinya kamu sesat, saya benar, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ingat kalau belajar fikih, kaidahnya adalah orang beriman saling bersaudara. Tapi kalau bahas keimanan antara kita dengan orang kafir, rumusnya apa kemarin? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bahas fikih dia lebih fleksibel, lebih longgar aturannya. Nah, kalau ibu tidak cocok dengan kunut, ya sudah berarti tidak perlu sholat ke masjid, di rumah saja. Atau mungkin nanti pakai trik, nunggu suaminya pulang kalau masih ada suami. Pak, nanti saya tunggu kamu sholat subuh, nanti kamu ngimami saya kan gitu. Itu boleh-boleh saja begitu. Karena dulu ada sahabat Nabi yang mempraktekkan demikian. Cuman agak repot sedikit karena suaminya jelas lebih repot. Siapa tahu suaminya pengen habis subuhan tetap pengen berada di masjid, tetap ingin qiraah di masjid sampai nanti matahari terbit. Allah sholat. Zikir sama temen. Zikir. Ngobrol ini berarti. Gitu nggih. Tadi ada yang mau tanya siapa? Jenengan nih. Saya sebentar ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz. Monggo. Seperti Ustaz jelaskan tentang surat Al-Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah. Ini disebut juga surat As-Sholat. Sholat, iya. As-Sholat karena wajib dibaca ketika sholat. Dan sesuai hadis yang tadi Ustaz sebutkan, hadis riwayat Muslim ya. Aku bagikan sholat antara aku bagikan. Bagi. Oh, bagikan sholat. Aku bagi sholat antaraku dan hambaku. Itu maksudnya gimana Ustaz? Oh ya. Ini mau dilanjutkan ya? Ya, siap. Ya itu saya mau lanjutkan itu. Nah, tapi nanti mau ada yang tanya dulu satu lagi. Silakan Bu. Monggo. Sholat misalnya saya mau sholat subuh, pengen bacaannya suratnya yang panjang. Saya memakai surat panjang, rakaat pertama terusan dibagi dua itu. Oh ya, bisa aja, nggak ada masalah. Ya, karena ada keterangan yang pekan kemarin sudah saya sampaikan, mungkin Ibu ada yang lupa, saya ingatkan kembali gitu.
aturan dalam memilih surat ketika sholat. Rakaat pertama selalu surat yang urutannya lebih awal daripada rakaat yang kedua. Rakaat pertama selalu surat yang jumlah ayatnya lebih banyak daripada rakaat yang kedua. Maka dilihat lagi itunya apa? Mushafnya, urutannya mana yang lebih awal nih. Nah, kalau kebalik gimana Ustaz? Hukumnya makruh menurut ulama mazhab Syafi'i, tapi di mazhab Hambali hukumnya boleh. Nggak apa-apa kalau kebalik, nggak apa-apa. Tapi saya secara pribadi menyarankan kalau bisa jangan kebalik. Kalau bisa jangan kebalik. Terus gimana Ustaz? Ya dihafalkan antara Al-Ikhlas dengan Anas ya jelas. Oh, kok Anas? Dengan dengan idza jaa tadi mana yang lebih awal? Idza jaa. Antara Al-Kafirun dengan Tabat Yada? Al-Kafirun. Tadi dihafalkan gitu. Ibu rata-rata hafalannya berapa surat dari Anas? Ada 10 surat enggak? Hah? Sampai Ad-Duha? Oh banyak itu. Dari 93 sampai 114 itu berarti sekitar 11 surat. Hah? Sampai kok 11 surat? Sekitar 20-an surat, lumayan banyak ibu hafalnya. Sampai Asy-Syams ya. Okay. Diingat-ingat urutannya ya. Asy-Syam, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, nanti terus ingat sampai ke bawah sana agar sholatnya lebih bagus kualitasnya. Okay. Satu rakaat banyak surat di sholat tahajud boleh, kalau tahajud boleh. Kalau tahajud nggak ada masalah. Tapi sholat wajib nggak usah. Kalau sholat wajib cukup satu-satu aja. Cukup satu-satu aja. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dan ini sebenarnya mau saya sampaikan terusannya. Hadis sahih riwayat Muslim yang tadi kita sampaikan. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Fanisfu hali wa nisfu hali abdi, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku akan aku berikan apa yang dia minta. Ini masih ada lanjutannya nanti. Nggak usah dicatat lah, nanti kelamaan, nanti ibu cari sendiri bisa. Nah, ketika hamba berkata, fa'idha, ini lanjutan hadisnya. Fa'idha qala al-abdu, apabila hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba itu berkata ar-rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku memujiku. Dan seterusnya. Jadi setiap kali kita membaca ayat di surat Al-Fatihah itu Allah selalu menjawab. Sampai nanti pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata hadza li wa lahu ma baqiya. Ini yang tadi ayat 1 sampai ayat 4 itu untuk Allah. Nah, ayat 5 sampai ke bawahnya itu untuk siapa? Untuk kita, untuk hamba. Coba perhatikan surat Al-Fatihah. Ayat 1 sampai ayat 4 itu isinya pujian, memuji Allah. Nah, ayat 5 itu bentuk pernyataan dari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan kalau kita hanya akan beribadah kepada Allah dan minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Ayat 6 itu ada permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Ayat 7 itu penjelasan dari ayat 6. Mintanya 1, memujinya 4. Ini komposisi yang bagus, Bu. Jadi surat Al-Fatihah itu mengajarkan kita cara berdoa yang baik. Jadi kalau ibu mau ngarang doa, ibu kalau berdoa seringnya pakai doa ngarang sendiri apa yang resmi? Ngarang. Apa nggak boleh? Ya boleh, doa terserah sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibu ingin ngarang sendiri doa, ini komposisinya seperti ini, bagus. Pujiannya, jadi kalau dibuat perbandingan 4:1. Memuji Allah 4, memintanya cuma 1. Tapi kalau yang terjadi kan biasanya kebalikan ya. Iya, mujinya 1, mintanya itu yang diminta cuma 1 toh. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma itu aja permintaan.
Sedangkan memujinya ada 4 ayat. Nah, ngoten nggih Bu. Jadi hadis riwayat Muslim tadi saya lanjutkan lagi. Berdasarkan hadis itu, maka sebagian ulama menganjurkan kalau membaca surat Al-Fatihah hendaknya diputus ayat per ayat, tidak dibaca satu napas, kira-kira begitu. Karena ada pemahaman Allah menjawab tadi. Namun jangan kebablasan juga. Kebablasan itu gini, jangan terus menganggap Allah sama dengan makhluk. Paham ya? Karena saya pernah menjumpai Bu, ada seorang imam ketika ngimami sholat itu nek baca Al-Fatihah lama banget. Alhamdulillahirabbil alamin, karena di imam yang termasuk tidak menjaharkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi pertama kali saya jadi makmumnya beliau itu, karena nggak sengaja sholat di situ. Saya kira orangnya lupa. Ternyata memang jedanya lama. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ibu jadi nggak bosan dengarnya. Jadi nggak sabar dengarnya. Udah kemana-mana pikirannya. Ini ngapain itu? Ternyata setiap kali ngimami kayak gitu terus. Nah, setelah selesai, itu waktu itu saya sekali di mami beliau pas sholat maghrib, pas mampir di situ. Karena ada cara baca yang unik begitu, saya jadi penasaran. Jadi selesai sholat, saya tunggu sampai imamnya selesai sholat sunnah, saya deketi. Pas masjidnya jamaahnya udah pada bubar kan, nah saya deketi. Maaf Pak Imam, tadi kok jenengan baca surat Al-Fatihahnya kok kayak gitu, itu singkatnya gitu. Itu yang ngajari, itu ilmunya gimana? Tolong saya diajari, saya bilang. Terus beliau nyampaikan hadis tadi, hadis riwayat siapa tadi? Bukan, riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim tadi. Gini loh Mas, ada hadis Nabi begini-begini. Oh iya benar, saya tahu hadisnya, saya bilang hadisnya sahih itu. Terus hubungannya apa Pak dengan hadis tadi? Lah itu Mas, saya ngasih kesempatan Allah untuk jawab. Oh alah, ini salah paham. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal jelas di dalam ayat yang kita hafal semua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan siapapun atau apapun. Jangan disama-samakan Allah dengan makhluk. Ya betul Allah jawab, tapi jangan terus disamakan jawabnya Allah sama dengan makhluk. Ya enggak gitu juga kan? Nyambung betul? Nah, sebagai tambahan, kalau terus Allah itu jawab gimana Ustaz? Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim nih. Kata Nabi, hadisnya cukup panjang, tapi saya penggal di bagian yang kita butuhkan saja. Kata Rasul, ini sudah selesai ya. Berarti nanti pekan depan masih bahas fikih. Masih bahas fikih Al-Fatihah. Mana masih nanti ada aturan baca Al-Fatihah di dalam sholat, termasuk nanti aturan baca basmalahnya, aturan nanti kalau misalnya ibu jadi makmum, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak, sampai nanti masalah ibu jadi masbuk, makmum yang masbuk itu dianggap dapat 1 rakaat ukurannya apa, nanti akan kita bahas kesana nanti. Ini sebagai penutup dari saya sampaikan sebuah hadis Nabi, tapi di sini nggak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir yang membahas Al-Fatihah, nggak boleh sampaikan. Ini saya tambahkan sendiri. Jadi kata Rasul, kalau manusia dan jin yang awal sampai yang akhir semuanya berkumpul di sebuah tempat dan masing-masing meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, Allah sanggup memberikan semua permintaan mereka dalam waktu yang bersamaan tanpa salah alamat sedikit pun, dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Ta'ala, kecuali seperti berkurangnya air laut yang ibu masukkan jarinya ke dalam laut, ibu angkat, berarti nanti ada tetesan air. Nah, yang menetes 1 tetes itu adalah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Sedangkan yang masih tersisa di lautan itu masih disimpan oleh Allah Ta'ala. Ibu kalau ngambil air laut 1 tetes, lautnya berkurang nggak? Murah keton, ngambil berapa drum itu kayaknya nggak ngaruh gitu kan. Maksud saya menjelaskan ini, betul ya. Semua makhluk mengumpul satu tempat, minta kepada Allah masing-masing dengan permintaan yang berbeda-beda. Allah bisa mendengarkannya dengan baik dan menjawabnya dengan baik.
Jadi jangan disamakan cara Allah menjawab seperti cara makhluk. Ibu kalau anaknya 3 ngomong bareng, gimana Bu? Hah? Disuruh ngomong satu-satu kan? Iya. Apalagi bapak Bu, apalagi bapak. Ibu aja yang lebih multitasking daripada bapak itu nggak nyaman kalau bocahnya ngomong bareng beberapa orang. Tapi Tuhan kita jelas bukan makhluk, Dia punya kemampuan yang maha segala-galanya. Itu dulu para ibu, semoga bermanfaat ya. Jadi kisi-kisi untuk pekan depan mudah-mudahan tidak berhalangan ya. Masih membahas apa tadi? Fikih Al-Fatihah. Fikih Al-Fatihah. Nanti kalau masih ada yang kurang-kurang, misalnya ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dicatat dulu. Mungkin keingat apa nanti pas kita ketemu di sini bahas fikihnya akan kita bahas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat. Ini adalah hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Saya kasih tahu sedikit rahasia hari Jumat boleh? Sebelum saya tutup. Hari Jumat itu hari raya dan fikih hari raya salah satunya adalah agar para suami melebihkan uang belanja untuk istri. Karena hari raya. Lo buat apa? Untuk makan. Karena hari raya. Nanti minta suaminya ya. Suruh dilebihkan hari raya masalahnya. Kalau mampu suaminya, kalau tidak mampu ya nggak usah. Kalau mampu dilebihkan. Saya itu memprogramkan memang. Bukan hadisnya apa? Itu hari raya, sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu hari makan-makan, dan para ulama semuanya sepakat menganjurkan para suami untuk melebihkan uang belanja. Hari Jumat juga sama, ini hari raya, berarti hari makan-makan juga. Makanya hari Jumat itu nggak boleh puasa terpisah dari hari yang lain, itu sendirian di hari Jumat itu nggak boleh, karena hari raya. Betul ya? Ya, terima kasih para ibu. Silahkan dilaporkan ke suaminya masing-masing. Sudah saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajmain. Terima kasih atas perhatian para ibu. Sampai jumpa di pekan depan insyaallah. Saya kembalikan ke Ustadz Ato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.